Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya, semuanya baik, dalam keadaan baik-baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita absen dulu ya, supaya kita tahu kawan kita yang hadir atau nggak hadir ya. Oke, Novri, Angel, Jennifer, Ahmad. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, di sini Bapak akan mereview mata pelajaran minggu kemarin. Siapa yang masih ingat tentang komponen Microsoft Word? Oke, silakan Ananda, silakan. Oh ya, bagus. Nah, siapa lagi? Oke, Jennifer, silakan. Oke, alhamdulillah ya, semuanya alhamdulillah sudah paham tentang pelajaran minggu kemarin ya. Sebelumnya kita akan kita akan bermain kuis dulu sebelum memulaikan pelajaran selanjutnya gitu ya. Oke, Bapak akan memberi kuis kepada Ananda semuanya. Bagaimana Ananda nanti membuat soal sendiri. Setelah itu kertasnya silakan dikumpulkan ke depan. Nanti Bapak bagikan soal itu mengenai Microsoft Word. Nanti pas sebelum kita pulang akan Bapak beri kertas tersebut. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan Al-Basmalah. Oke, anak-anak. Di sini Bapak akan akan mengajarkan kepada anak-anak melanjutan dari bab kemarin, yaitu bab tentang Microsoft, tentang kita mengenali Microsoft Word. Sekarang kita memasuki Microsoft Word PowerPoint ya. Oke. Di sini Bapak sudah terapkan pada picture. Kita akan menjelaskan bagaimana komponen-komponen dalam Microsoft PowerPoint. Oke. Sebentar ya. Bapak akan membuka materi kita. Oke, di sini kita akan pertama mengenai yaitu tentang Microsoft PowerPoint. Dalam Microsoft PowerPoint ini ada beberapa subkategori ya, anak. Oke, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 komponen. Dan 10 komponen itu mempunyai subkategori lagi. Nah, jadi yang pertama itu home, kedua insert, ketiga design, transition, animation, slideshow, review, view, add, import, dan terakhir yaitu format. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai komponen yang berada di dalam home, subkategori home ya di sini. Oke, sebelum kita masuk itu, kita akan mengenai di paling pojok kiri sini kita bisa melihat apa yang kita buat. Terus di sini sampingnya ada yang bisa kita untuk menyimpan. Terus ini back atau next. Oke, kita lanjutkan ke dalam home. Di dalam home ini sama persisnya bagaimana kita komponen dalam Microsoft Word, tapi akan ada pertambahan dari file dari sisi kiri ini. Oke, sama dengan Microsoft Word yang di home itu ya. Oke. Ya, oke. Yang kedua kita akan mengenai sub kategori yaitu dari insert. Insert ini kan kita masukkan sesuatu dalam slide kita. Oke, di sini kita bisa menambah table, kita bisa menambah gambar, kita bisa menambah klik screenshot, foto album dan sebagainya. Di sini berbagai sumber kita bisa meletak, simbol pun bisa kita letak, video pun kita bisa letak, audio pun bisa letak, sebagaimana slide kita tampil dengan efisien dan
Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai subkategori dari desain. Oke, di desain ini kita akan mengenai supaya slide kita akan diadai dengan wallpaper yang menarik. Di sini kita bisa mengubah wallpaper menjadi wallpaper apa dan segala hal. Dan internet ini adalah wallpaper bawaan dari Microsoft PowerPoint. Sedangkan nanti kalau ada anak ingin mencari tema-tema yang bagus, tema-tema yang elektronik, tema-tema teknologi, bisa dicari di internet ya. Oke, di sini pun kita bisa menambah color. Kita bisa menukar warna, kita bisa menukar font tulisan, kita bisa menambah efek ya di sini. Nah, sini kita pun bisa menambahkan background style, yaitu gaya backgroundnya, gaya latar belakangnya. Oke, selanjutnya kita akan mengenai itu transition. Transition ini bagaimana perpindahan satu slide dan slide ke slide kedua ke slide ketiga, dan menggunakan animasi yaitu bermacam-macam dia ada di dalam subkategori transition ini. Jadi silakan Ananda semua yang memakai yang mana, yang penting besok Bapak kasih tugasnya slide-nya menarik dan bagus kan. Di sini pun juga kita bisa mengatur durationnya dan sound bunyinya kayak mana keluar nanti ya. Oke, selanjutnya kita masuki animation. Setelah kita membuat slide yang bagus, setelah itu kita akan masukkan animasi bagaimana ditimbul, bagaimana dia keluar, bagaimana dia masuk ke set 1 ke set 2 tersebut itu kan. Nah, ya udah. Oke, selanjutnya kita akan masuki slide layout. Slide ini mempunyai beberapa komponen. Yang pertama yaitu from beginning, from concrete slide, abstract slide show, custom slide show, setup slide show, height slide show, dan seterusnya. Dan di selanjutnya kita akan memasuki review. Oke, di sini kita akan mengenai di dalam komponen review itu ada sweeping, search, push, translate, language, dan meletakkan komen, dan kita selanjutnya nggak komen. Jadi di sini pun kita bisa, dan tadi Bapak bilang kita bisa memasuki, kalau misalnya PowerPoint itu berbahasa Inggris atau berbahasa asing, kita bisa translate atau menggunakan language kita atau menggunakan bahasa kita. Oke. Selanjutnya di sini kita add ins. Jadi di sini kelebihan dari PowerPoint ini add ins ini, kita bisa mengirim melewat Bluetooth dan kita bisa merekam sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke view. Tadi agak meloncat sedikit ya. View ini dan dalam komponen view ini kita bisa mengubahkan tampilan dari slide kita. Itu kita bisa memakai normal, kita bisa memakai sorter dan sebagainya. Jadi di sini pun kita bisa, kalau kita kondisi tulisan di dalam slide itu kecil, kita bisa menggunakan zoom, dan kita bisa mengganti warna supaya penglihatan kita pun bisa lihat. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apakah pada anda semuanya ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Ya. Oh, pertanyaannya bagus. Pertanyaannya itu gini. Pertanyaannya bisakah PowerPoint ini dikirim atau menggunakan internet dari jauh gitu kan? Ya, bisa. Semua komponen di dalam misalkan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel bisa ditampilkan kalau kita menggunakan jaringan internet. Oke. Selanjutnya, tidak ada lagi ya. Ya, oke. Silakan Bapak. Nanti sebelum pulang sudah salam, nanti Bapak akan memberikan kuis-kuis Ananda tadi. Jadi seterusnya untuk selanjutnya Bapak ingin memberi sedikit tugas, yaitu bagaimana nanti Ananda semua bisa membuat resume tentang bab selanjutnya, yaitu
Microsoft SL. Jadi Anda semuanya membuat resume, di situ Anda membuat nanti tuh pengertian dari Microsoft SL, terus komponen-komponen yang berada dalam itu sebagaimana Bapak tadi menjelaskan di sini. Jadi Anda minggu depan bisa kumpul tugasnya sama Bapak. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa buat tugas ya. Jadi sekian, terima kasih. Bapak akhiri pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.